Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan belajar PKN dengan saya Ibu Lita Arafu SPD. Selamat datang siswa-siswi kelas 10 MIPA maupun IPS. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, dari pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai sistem dan konsep pembagian kekuasaan. Nah, maka dari situ kita bisa berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, jadi memang negara kita itu menerapkan teori pembagian kekuasaannya dari Montesquieu, di mana ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, dari lembaga-lembaga tersebut tetap yang menjadi kepala negara itu adalah presiden sebagai lembaga eksekutif atau lembaga tertinggi, ya. Nah, di sini dalam sistem presidensial juga itu kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi di negara kita memang presidennya itu punya double job, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, buktinya apa? Kewenangan presiden sebagai kepala negara. Nah, salah satunya yaitu adalah mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Tentu semua kewenangan lembaga negara kita itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, berdasarkan dari kewenangan presiden sebagai kepala negara mengangkat duta dan konsul tersebut, itu sudah diatur di dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sedangkan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan itu adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Nah, di pasal 17 ayat 2. Jadi semua tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara kita memang sudah ada dasar hukumnya. Nah, begitu. Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak itu tidak mungkin dikerjakan oleh presiden sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilu. Ya kan, setiap 5 tahun sekali kita pasti ada pemilu untuk memilih presiden beserta wakilnya. Nah, jadi semua tugas negara dari A sampai Z itu tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh presiden, tidak mungkin dikerjakan hanya berdua oleh wakil presiden. Nah, oleh karena itu presiden membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Dan nantinya menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi nanti presiden bisa nih mengangkat menteri-menteri atau orang-orang yang presiden pilih untuk membantunya mengurusi urusan tertentu. Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia ini dibuat untuk mengurusi tugas-tugas tertentu, ya. Nah, kalau kementerian ini adalah nama lembaganya. Kementerian tempat bernaungnya. Kalau menterinya adalah orang-orang yang bekerja di kementerian negara. Seperti itu. Ya, jadi menteri-menteri ini karena dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden, maka menteri-menteri tersebut harus bertanggung jawab atas tugas-tugasnya kepada presiden. Karena kan sudah dipilih oleh presiden gitu. Nah, nanti kapan sih batas masa jabatan menteri? Nah, itu sesuai dengan kewenangan presiden. Di sini kita bisa lihat Kementerian
Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, jadi di sini memang setiap menteri akan membidangi urusan tertentu ya, karena sesuai bidangnya masing-masing. Nah, terus di sini pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ya, seperti itu. Sudah ada aturannya ya. Nah, selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Nah, undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara. Ya, semua mulai dari kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, sampai pengangkatan dan pemberhentian menterinya pun diatur. Ya, seperti itu. Jadi, memang semuanya sudah ada aturannya, sehingga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya itu jelas gitu. Jadi jelas tugasnya apa saja gitu, kedudukannya apa, semua sudah jelas. Seperti itu. Nah, di sini Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, contohnya yaitu penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Nah, jadi memang tugas kementerian ini yang sudah ditetapkan untuk menyelenggarakan urusan tertentu, maka urusan tersebut harus dilaksanakan, baik itu urusan yang di kota maupun ke daerah. Jadi menyeluruh ya, di seluruh pelosok negeri. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, lalu juga Kementerian Negara Republik Indonesia harus melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, lalu di sini pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugasnya sendiri. Ya, jadi punya tugasnya sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara. Ya, misalnya urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Lalu ada urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, HAM, pendidikan, lalu ada kebudayaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada apa saja sih Kementerian Negara Republik Indonesia? Nah,
Jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Dasar, Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. 34. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Nah, jadi tadi itu yang pertama menyatakan bahwa kementerian negara dapat dibentuk adalah 34 kementerian. Ya, itu jumlah maksimal ya. Loh, kok banyak, Bu? Ya memang banyak karena urusan pemerintahan pun cukup banyak. Dari A sampai Z seperti itu, banyak sekali urusannya ya. Mulai dari yang saya sebutkan sebelumnya, ada urusan agama, ada urusan pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Dan masing-masing urusan tersebut harus dilakukan dari pusat sampai ke daerah. Nah, lanjut di sini klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah lembaga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Terus, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Jadi fokusnya adalah pembangunan nasional. Ini dia. Ada Kementerian Agama, Hukum dan HAM, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Ristekdikti, ada Kesehatan, ada Kementerian Sosial, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Ini baru yang bagian kedua, yang tujuan untuk pembangunan nasional. Ada totalnya 19 kementerian sampai Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selanjutnya, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementeriannya adalah ini dia. Fokusnya itu tadi adalah penetapan kebijakan ya, yaitu ada Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Aparatur Negara dan lain sebagainya yang tadi. Selain kementerian tersebut, maka ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Berarti di sini kementerian koordinator menaungi kementerian lain yang ruang lingkupnya sama tugasnya. Contoh di sini. Ya, di sini ada kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan. Maka yang menjadi anggota koordinator ini adalah yang tugasnya sama dengan judul kementeriannya, dengan nama kementerian koordinatornya ya. Nah, terus di sini ada kementerian koordinator bidang perekonomian,
ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Banyak sekali ya. Kalian bisa lihat di sini. Ada BUMN ya. Terus di sini yang kedua, ini yang bidang politik tadi yang saya jelaskan, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Temanya sama, yaitu politik, hukum, dan keamanan. Seperti itu. Nah, jadi ini Kementerian Koordinator ini dibentuk untuk menaungi anggota-anggota yang tugas kementeriannya itu setema gitu maksudnya. Yang ruang lingkupnya sama ya. Ini semua ruang lingkupnya yaitu bidang politik dan hukum, bidang politik, hukum, dan keamanan. Lalu ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan ini Kementerian Koordinator Bidang Pendayagunaan Manusia dan Kebudayaan. Nih kalian bisa lihat apa saja anggotanya. Ini dia. Terus ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nah, di bidang kemaritiman ini ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, memang wilayah Indonesia kan lebih luas lautannya, maka di dalam lautan itu terdapat energi dan sumber daya mineral. Sehingga dibentuklah suatu kementerian yang untuk mengurusi masalah tersebut. Lalu juga ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata. Itu masuk ke dalam bidang kemaritiman. Sampai sini jelas? Nah, lalu kita masuk ke lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Nah, kalau sekarang non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, jadi bedanya antara lembaga kementerian dan non-kementerian di sini. Mereka memang sama-sama membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Namun, yang menjadi pembeda adalah kalau kementerian itu langsung bertanggung jawab kepada presiden tanpa pihak ketiga. Sedangkan lembaga pemerintah non-kementerian itu melalui menteri dulu, melalui menteri ataupun pejabat setingkat menteri yang terkait di bidangnya, baru langsung nanti disampaikan ke presiden. Berarti disitulah bedanya ya. Jadi lembaga pemerintahan non-kementerian sama dengan lembaga kementerian yang tugasnya adalah untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Ya. Keberadaan LPNK, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi serta tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Di sini kalian bisa lihat daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, ada Badan Informasi Geospasial, ada BIN, nggak asing kan dengan BIN, Badan Intelijen Negara, terus juga ada BKN, lalu ada
BKKBN, lalu ada Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, dan lain sebagainya. Nah, kan tadi bahwa lembaga pemerintah non-kementerian ini bertanggung jawab melalui menteri ya. Nah, di sini contohnya adalah ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Karena dia di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka ANRI ini akan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi akan bertanggung jawab kepada Kementerian Koordinasi tersebut. Nah, nih contoh lagi, BEKN, Badan Kepegawaian Negara, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, jadi di BKN juga bertanggung jawab kepada menteri yang bersangkutan. Nah, lalu ada lagi di sini BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomiannya. Gitu. Nah, lalu bagaimana Bu yang tidak ada koordinasi? Berarti dia didirikan sendiri. Nah, contohnya adalah Badan Intelijen Negara, maka dia nanti akan bertanggung jawab kepada pejabat setingkat menteri yang terkait, seperti itu. Jadi sama-sama melalui pihak ketiga yang akan nantinya disampaikan ke presiden. Seperti itu ya. Terus juga di sini ada lagi BNN, nggak asing kan dengan BNN, Badan Narkotika Nasional, ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, BNPT, Penanggulangan Terorisme, lalu ada BPOM di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. Maka BPOM ini bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Lalu, nah jadi banyak ya itu semua kementerian dan non-kementerian. Nah jadi memang kementerian dan non-kementerian ini sama-sama dibentuk oleh Presiden. Menteri-menteri di dalam kementerian itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Begitu pula di lembaga pemerintahan non-kementerian juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden, namun kalau non-kementerian itu melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Seperti itu. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, jadi memang kementerian itu diberi nama, baik kementerian maupun non-kementerian diberi nama sesuai dengan apa yang akan mereka kerjakan. Ya, kayak tadi Kementerian Ekonomi berarti urusan permasalahan ekonomi saja gitu. Lalu tadi juga ada Kementerian Koordinator, berarti dia akan mengkoordinasi atau mensinkronasi kepada anggota kementerian yang termasuk ke dalam ruang lingkupnya gitu. Nah, jadi memang banyak kementerian yang ada di negara kita dan non-kementerian. Masing-masing itu diperlukan karena memang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Nah, tadi tugas yang bersangkutan itu harus dilaksanakan bukan hanya di kota saja, bukan di pusat saja, melainkan juga ke daerah. Jadi harus dilaksanakan tugas-tugasnya secara menyeluruh dari pusat ke daerah. Itu ya. Mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa bermanfaat, kalian memahaminya. Apabila ada pertanyaan langsung tanyakan ke saya. Saya mohon maaf apabila ada ucapan yang salah atau ada penjelasan yang kurang kalian mengerti. Nah, sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan yang ada dan saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang mengikuti KBM PKN tepat waktu. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.